Halo Ibu dan Bapak Guru, kali ini kita akan membahas terkait elemen jati diri beserta seluruh subelemennya. Pada elemen jati diri, anak usia dini di akhir fase fondasi diharapkan sudah dapat membiasakan memberikan rasa sayang dan perhatian kepada diri sendiri terlebih dahulu sebelum memunculkannya kepada orang maupun hal-hal di luar diri sendiri. Memiliki kemampuan untuk mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku diri sebagai dasar agar dapat mencapai tujuan belajar dan pengembangan diri baik di bidang akademik maupun non-akademik. Memiliki perasaan bangga terhadap identitas diri, keluarga, serta latar belakang budaya dengan berlandaskan Pancasila. Dari ketiga poin tersebut, maka elemen capaian pembelajaran jati diri adalah seperti ini. Di dalam elemen capaian pembelajaran jati diri, untuk kita dapat melihat kompetensi dan konsep apa yang tertuang di dalamnya. Maka, mari kita lihat ada 4 subelemen yang perlu kita ketahui. Di lingkup satuan PAUD, fungsi dari subelemen adalah memandu penyusunan tujuan pembelajaran yang selanjutnya akan dialurkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Mari kita bahas subelemen pertama dari elemen jati diri, yaitu subelemen anak mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosi diri serta membangun hubungan sosial secara sehat. Berdasarkan subelemen tersebut, satuan PAUD dapat menentukan tujuan pembelajaran seperti misalnya anak mengenal dan mampu mengekspresikan emosi. Anak dapat mengelola emosi. Dan anak membangun hubungan sosial secara sehat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran tersebut perlu dialurkan. Misalnya, satuan PAUD memiliki layanan usia 4 hingga 6 tahun menyusun alur tujuan pembelajaran tersebut menjadi seperti berikut ini. Alur tujuan pembelajaran yang telah disusun dalam perencanaan di tingkat satuan PAUD tadi akan digunakan oleh guru dan diolah dalam perencanaan pembelajaran di tingkat kelas untuk menyusun 1. Tujuan pembelajaran yang lebih spesifik. 2. Perilaku atau kemampuan teramati yang mencerminkan ketercapaian tujuan pembelajaran. 3. Merancang ragam kegiatan pembelajaran. 4. Bentuk asesmen yang tepat untuk dapat menangkap perilaku atau kemampuan yang teramati tersebut. Ibu dan Bapak Guru perlu untuk memahami setiap tujuan pembelajaran, beserta contoh-contoh perilaku dan kemampuan yang teramati pada anak. Perilaku dan kemampuan teramati tersebut dapat berupa apa yang dikatakan, karya yang ditunjukkan, maupun tindakan yang dilakukan saat ia berkegiatan sendiri maupun bersama-sama. Sebagai contoh, perilaku teramati dari tujuan pembelajaran 3 berupa anak membangun hubungan sosial secara sehat di satuan PAUD bulan adalah 1. Anak mampu bermain berdampingan bersama teman. 2. Anak menerima ajakan dan ikut bermain bersama beberapa teman. 3. Anak dapat menginisiasi permainan dan mengajak teman bermain bersama. Bapak dan Ibu Guru perlu memikirkan contoh perilaku teramati untuk setiap tujuan pembelajaran lain. Setelah memahami fungsi subelemen sebagai dasar penyusunan tujuan pembelajaran, Bapak dan Ibu dapat melanjutkannya untuk ketiga subelemen lain. Contohnya, pada subelemen kedua, anak mengenal dan memiliki perilaku positif terhadap diri dan lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, negara, dan dunia, serta rasa bangga sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
Bapak dan Ibu dapat menyusun tujuan pembelajaran berikut ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran tersebut juga perlu dialurkan dan dipikirkan contoh-contoh perilaku dan kemampuan yang teramati pada anak untuk setiap tujuan pembelajaran. Langkah ini penting sekali untuk memastikan kegiatan pembelajaran yang dirancang betul-betul mampu membangun perilaku atau kemampuan yang kita harapkan melalui pembelajaran. Subelemen 3, anak menyesuaikan diri dengan lingkungan, aturan, dan norma yang berlaku. Beberapa contoh tujuan pembelajaran yang dapat disusun berdasarkan subelemen tersebut antara lain: sekali lagi, semua tujuan pembelajaran ini perlu dialurkan menjadi alur tujuan pembelajaran dan digunakan sebagai acuan guru dalam perencanaan pembelajaran di kelas. Yang kemudian kita perlu merumuskan contoh-contoh perilaku dan kemampuan yang teramati pada anak untuk setiap tujuan pembelajaran. Subelemen 4, anak menggunakan fungsi gerak untuk mengeksplorasi dan memanipulasi berbagai objek dan lingkungan sekitar sebagai bentuk pengembangan diri. Beberapa contoh tujuan pembelajaran yang dapat disusun berdasarkan subelemen tersebut antara lain: alurkan semua tujuan pembelajarannya menjadi alur tujuan pembelajaran dan rumuskanlah juga contoh-contoh perilaku dan kemampuan yang teramati pada anak untuk setiap tujuan pembelajaran. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru semuanya? Semoga dengan video ini, Ibu dan Bapak Guru dapat memahami secara menyeluruh elemen jati diri beserta subelemen dan contoh perilakunya. Di lingkup satuan PAUD, pemahaman ini akan membantu Bapak Ibu dalam menyusun alur tujuan pembelajaran di dokumen kurikulum operasional satuan Anda. Di lingkup kelas, pemahaman ini akan membantu Bapak dan Ibu dalam merencanakan pembelajaran dan melakukan asesmen. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah menyimak. Sampai jumpa!